Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan saya Lazuardi Adlitama dan teman-teman saya. Yang pertama ada Muhammad Hafizur Rahman, yang kedua ada Muhammad Alwan, yang ketiga ada Muhammad Nur Adli, dan yang terakhir ada Primoso Febrianto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang risiko dan pengembalian. Trade-off antar risiko dan pengembalian. Untuk membuat investor mengambil risiko yang lebih besar, maka memerlukan pengembalian yang besar pula. Risiko berdiri sendiri. Risiko berdiri sendiri adalah risiko yang akan dihadapi oleh investor jika hanya memiliki satu aset. Risiko berdiri sendiri sepenuhnya tergantung pada kegiatan investasi tersebut. Tidak bisa digabungkan atau diverifikasi kepada risiko pada aktiva lain. Sehingga suatu investasi memiliki tingkat pengembalian aktual di rentang 1000% hingga 100%, rugi atau kehilangan seluruh uangnya. Pengukuran statistik risiko berdiri sendiri. 5 poin utama yang dicakup. 1. Distribusi probabilitas. 2. Tingkat pengembalian yang diharapkan. 3. Tingkat pengembalian historis. 4. Deviasi standar. 5. Koefisien variasi. Kemudian ada risiko dalam konteks portofolio CAPM. 1. Ada pengembalian portofolio yang diharapkan. 2. Ada risiko portofolio. 3. Ada risiko dalam konteks portofolio koefisien beta. Hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Yang pertama ada dampak inflasi. Dampak inflasi bisa mempengaruhi pengembalian dari seluruh risiko yang beresiko dalam jumlah yang sama. Ini dikarenakan premi inflasi yang sama di dalam tingkat pengembalian yang diinginkan pada aset tanpa risiko dan dengan risiko. Kemudian perubahan dalam penghindaran risiko. Kemiringan garis pasar efek mencerminkan sampai sejauh apa investor menghindari risiko. Makin curam garis, makin besar investor menginginkan kompensasi karena menanggung risiko. Kemudian perubahan koefisien beta suatu saham. Seperti suatu perusahaan dapat mempengaruhi risiko pasarnya, sekaligus nilai betanya, melalui perubahan komposisi aset dan perubahan dalam jumlah utang yang digunakan. Kemudian beberapa kekhawatiran tentang beta dan model penetapan harga aset modal atau CAPM. Penetapan harga aset modal atau CAPM bukan sekedar teori abstrak yang diuraikan dalam buku teks. Model ini memiliki daya tarik intuitif yang sangat besar dan digunakan secara luas oleh para analis, investor, dan perusahaan. Namun, beberapa studi yang dilakukan belakangan ini telah meningkatkan kekhawatiran tentang validitasnya. Contoh studi oleh Engine Pharma dari University of Chicago dan Kenneth French dari Dartmouth menemukan tidak ada hubungan historis antara pengembalian saham dengan beta pasarnya, mengonfirmasi pendapat yang sejak dulu dipertahankan oleh beberapa profesor dan analis pasar saham. Selanjutnya ada dampak bagi manajer perusahaan dan investor. Hubungan antara risiko dan pengembalian merupakan suatu konsep yang penting dan memiliki berbagai dampak pada manajer perusahaan dan investor. Alasannya adalah bagi manajemen yang tujuan utamanya memaksimalkan harga saham, pertimbangan paling utama adalah tingkat risiko saham. Beberapa ide penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh investor. 1. Terdapat pertukaran antara risiko dan pengembalian. 2. Diversifikasi sangat penting, artinya dengan melakukan diversifikasi secara bijaksana. Ketiga, pengembalian nyata adalah hal penting. Yang keempat, risiko suatu investasi seringkali bergantung pada lamanya berencana memiliki investasi tersebut. Yang kelima, masa lalu dapat memberikan gambaran tentang risiko dan pengembalian berbagai investasi. Tidak ada jaminan bahwa masa lalu akan berulang masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.